wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah kemarin membahas hal-hal yang membatalkan wudhu dan selesai, kemudian hal-hal yang diharamkan apabila wudhu kita batal, ada beberapa hal yang diharamkan. Itu kemarin sudah dibahas satu-satu, sholat, tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Kemudian kemarin sempat ada yang bertanya ya, tapi belum sempat kejawab karena waktu, yaitu kalau anak kecil bagaimana? Anak kecil tidak punya wudhu membawa Al-Quran, hukumnya bagaimana? Hukum dosa tidak dosa itu namanya hukum taklifi ya. Hukum taklifi itu dia hanya bersangkutan kepada orang yang mukallaf. Jadi kalau anak kecilnya ya tidak mungkin dosa. Yang dosa orang yang ngasih, tamkinuhu. Jadi yang memberi anak kecil mushaf, nah itu yang ada hukumnya ya. Kalau anak kecilnya anak kecil ini tidak punya wudhu bawa Al-Quran, anaknya tidak dosa. Siapa yang ngasih? Nah itu yang dosa. Nah ini sekarang hukumnya anak kecil membawa Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Tidak punya wudhu. Di sini ada diperinci. Kalau anak kecilnya ini sudah tamyiz dan kemudian dia membawa atau menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan muhdits ya, dia tidak punya wudhu. Anak kecil yang sudah tamyiz dan dia menyentuh untuk belajar atau wasilah untuk belajar, maka boleh. Misalnya anak ini mau berangkat ngaji, bawa Al-Quran, maka boleh bagi kita memberikan untuk belajar. Paham ya? Dan kalau dia sudah tamyiz. Tamyiz itu apakah sudah pernah dibahas? Tamyiz itu dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Itu namanya tamyiz. Jadi kalau anak kecil sudah tamyiz dan kemudian dia membawa Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu untuk belajar, maka tidak dosa. Tidak dosa kitanya untuk memberi. Tamkinu sobi. Apa ya? Ya memberikan, mempersilahkan anak kecil untuk membawa, tidak masalah. Gitu ya. Tetapi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, yaitu apa? Tamyiz atau membawanya untuk belajar, salah satunya tidak ada. Misalnya apa? Anak kecil belum tamyiz, belum bisa cebok sendiri, atau makannya masih didulang ini, belum bisa makan sendiri. Maka apa? Dosa kita tamkin. Dosa kita tamkin atau mempersilahkan anak kecil untuk membawa. Itu kalau tidak tamyiz. Atau sudah tamyiz tapi bukan untuk belajar. Bukan untuk belajar, maka juga hukumnya haram. Dosa untuk kita mempersilahkan. Tidak harus belajar atau wasilah untuk belajar. Misalnya ya apa? Loh dia bawa bukan untuk belajar. Perjalanan dulu, ini saya kasih ya dia berangkat ngaji. Wasilah namanya. Wa hamluhu ilal maktab, kalau bahasa. Membawa Al-Quran ke apa? Ke tempat belajar, ke TPQ misalnya. Ya tidak apa-apa, sama aja, itu wasilah ya. Walil wasail hukmul maqasid, berarti hukumnya apa? Tidak masalah. Tapi kalau kita berikan hanya untuk misalnya untuk foto, sedangkan dia muhdits, atau untuk yang lain-lain, pokoknya untuk selain belajar, walaupun sudah tamyiz, dosa. Jadi supaya tidak dosa, ya dua ini harus terpenuhi. Harus sudah tamyiz dan diberikan untuk belajar atau wasilah untuk belajar. Ini pendapat yang mu'tamad. Tetapi ada pendapat di fatwanya Bamakroma kalau tidak salah, itu diperbolehkan anak yang sudah tamyiz walaupun untuk selain belajar. Pokoknya dia sudah tamyiz, maka diperbolehkan membawa Al-Quran walaupun untuk selain belajar. Jadi seperti itu. Itu hukum anak kecil ya. Ini kadang-kadang membiarkan anak mainan Al-Quran. Anak kecil itu tidak boleh itu ya. Jadi harus direbut. Nah jadi tidak boleh. Kadang-kadang kita di tempat musola itu ada Al-Quran, ada anak kecil megang Quran, ini tidak boleh itu. Ya, apalagi belum mumayyiz itu.
awas hati-hati ya, harus dijaga itu. Yang anaknya tidak dosa, tapi orang tuanya biarkan itu dosa. Ini tamkin namanya. Ini namanya tamkin. Nanti nangis anaknya, biar nangis nggak apa-apa. Kalau nangis, ente nanti bisa taskit, ente bisa diamkan. Tapi kalau membiarkan dosa nantinya. Kemudian sekarang setelah membahas wudhu, selesai pembahasan wudhu, sekarang masuk ke pembahasan ghusl atau mandi. Kemarin kan sudah dibahas ya tentang toharoh, bersuci itu apa? Yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas kemarin baru selesai hadas kecil ya, yaitu apa? Pembahasan wudhu, hal yang membatalkan wudhu, rukunnya wudhu, syaratnya wudhu. Sekarang ghusl atau mandi berarti hadas besar. Pertama, al-ghuslu lughatan as-sayalan ya. Bisa dibaca al-ghuslu, bisa dibaca al-ghuslu. Kata-kata al-ghuslu, mandi itu secara ghusl itu secara bahasa yaitu as-sayalan, mengalirkan air kemanapun ya, tidak harus ke badan. Boleh ghuslu thawb ya, berarti mengalirkan air kemana? Ke baju dan lain-lain. Kemudian bisa dibaca ghuslu, bisa dibaca ghuslu, bisa dua. Kalau dibaca tapi menurut ulama lugha yang lebih fasih itu dibaca dengan fathah, ghuslu, baca dengan fathah. Tapi boleh juga ghuslu. Kalau ghuslu artinya bisa dua, bisa mandi, bisa mencuci. Masdarnya ghusala berarti mencuci, atau isim masdar daripada ightasala yaitu mandi, bisa dua. Tapi kalau ghuslu malah bisa tiga ya. Bisa mandi, mencuci, bisa juga air yang digunakan untuk mandi atau mencuci. Namanya ghuslu. Berarti kalau ghuslu bisa tiga, artinya kalau ghuslu bisa dua. Kalau ghuslu bil kasr itu yang dicampur dengan air untuk mencuci atau mandi. Sidir, sabun dan lain-lain. Rinso itu ghuslun ya. Nah, kemudian tapi kalau menurut fuqaha, kalau yang untuk menghilangkan hadas atau semisalnya maka di dhammah lebih fasih. Ghuslu. Misalnya mandi wajib atau mandi Jumat dan semisalnya itu lebih baik pakai dhammah ghuslu. Tapi kalau untuk menghilangkan najasa atau semisalnya maka ghuslu bil fathi. Itu lebih fasih daripada. Itu menurut fuqaha. Wa syar'an secara syariat yaitu apa? Apa yang disebut ghuslu atau mandi itu sayalanul ma, mengalirkan air ala jami'il badan, kepada seluruh badan biniatin makhsusah, dengan niat makhsusah. Pokoknya mengalirkan air dengan niat itu berarti mandi. Walaupun niatnya tidak wajib. Ada ndak mandi yang niatnya tidak wajib? Mandi sunnah pun niatnya wajib ya. Mandi Jumat niatnya wajib. Kalau ndak niat ya ndak disebut mandi secara syariat. Ya mandi secara bahasa, tapi secara syariat ya bukan mandi. Tapi ada mandi yang niatnya sunnah, yaitu apa? Mandi jenazah ya. Maksudnya memandikan jenazah itu niatnya sunnah. Lah itu disebut ghuslu juga atau ghuslu. Pokoknya mandi dengan niat atau ghusl memandikan dengan niat itu semuanya disebut ghusl secara syariat. Ada mandi yang tidak pakai niat itu, yang makan nasi mandi. Kemudian sekarang membahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi mujibatul ghusli sitatun, ada 6. Al-awwal yang pertama yaitu ilajul hasyafati fil farji. Pertama sebelum masuk di kitab-kitab itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan hal-hal yang mewajibkan mandi ada 4. Yaitu apa? Al-maut, nanti ada kematian itu dihilangkan. Kemudian ilajul hasyafa fil farji dan khurujul mani dijadikan 1 yaitu janabat. Berarti 4. Di sini 6 karena diperinci
2 ini diperinci kemudian ditambahi al-maut jadi 6. Ada yang mengatakan 5. Pokoknya ala kulli hal tapi intinya sama. Yang pertama yaitu apa? Ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah itu ra'su zakar atau ujung daripada kemaluan lelaki. Penis. Itu namanya hasyafah. Memasukkan hasyafah fil farji ke dalam lubang farj. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Yang perlu di garis bawahi juga yang penting yaitu apa? Al hasyafah di sini ra'su zakar. Itu harus daripada orang yang wadih. Orang yang wadih itu orang yang mempunyai hanya satu kelamin atau 2 kelamin tapi sudah dipastikan ini laki atau perempuan. Ada orang yang mempunyai 2 alat, ya kan? Kan sudah kemarin sering dibahas itu. Ada orang punya 2 alat, dia punya alatnya laki, dia punya alatnya perempuan. Maka seandainya orang seperti ini dia memasukkan alat lakinya kepada alat perempuan, maka tidak wajib mandi. Kecuali nanti kalau dia masuk dan dimasuki sekaligus, dia memasukkan dan dimasuki, maka baru wajib mandi. Tapi kalau dia sendiri, hanya dia yang memasukkan, maka tidak wajib mandi. Itu yang pertama, harus Wadih. Dari wadih, dari orang yang kelaminnya sudah jelas. Kemudian harus penisnya itu yang asli. Seandainya dia punya 2 penis, yang satu yang asli, yang satu tambahan, maka yang tambahan ini tidak dihitung, harus menggunakan yang asli. Atau kalau dia punya 2, dia tidak tahu, istabah alaih, dia tidak tahu yang mana yang asli, maka ya pokoknya salah satunya langsung langsung wajib mandi. Pokoknya selama tidak dipastikan bahwa itu tambahan. Kalau sudah dipastikan maka tidak wajib mandi. Kalau orang tidak punya, misalnya maaf ya, penisnya terpotong sebagian, sehingga dia tidak punya hasyafah, Jadi ujung zakarnya terpotong, jadi hanya batangnya aja. Ya, sunat kelebihan nemen misalnya. Terus terpotong ujung zakarnya. Maka apa kalau begini? Maka maksudnya yang dimaksud dengan ujung zakar ini yang bentuknya beda ya. Nah, itu namanya ujung helm. Helmnya. Kalau terpotong helmnya, maka apa? Maka seukuran helm itu. Oh, ini saya, misalnya ada orang, saya tidak punya helm terpotong punya saya ini. Lah maka ya apa? Kan harus memasukkan helm. Kalau saya tidak ada helm, maka apa? Ya seukuran helm yang harus dimasukkan. Kalau tidak sampai seukuran helm, maka tidak wajib mandi. Paham ya? Itu yang pertama. Helmnya sampai muqtad. Ya, helmnya saya sendiri. Oke. Jadi kalau dia sempat punya kemudian terpotong ya, maka kan dimasukkan seukurannya baru wajib mandi. Nah, seukuran ini punyanya siapa kan beda-beda ya. Ya seukuran punyanya dia sendiri. Kalau dia dulu punya. Kalau dia tidak punya maka ya adatnya biasanya berapa begitu. Kemudian harus dimasukkan ke lubang farj. Itu coba pintu di sana dibuka itu. Pintunya dibuka itu. Pintu yang di sana dibuka. Kemudian harus dimasukkan ke lubang farj. Lubang farj ini tidak harus lubang depan, tapi depan atau belakang sama aja ya. Walaupun punyanya hewan, walaupun punyanya mayit, walaupun punyanya jin bahkan, paham? Maka tetap mewajibkan mandi. Walaupun bihail, walaupun tidak masuk, tidak nempel secara langsung, jadi tidak kulit dengan kulit,
tapi pakai penghalang. Walaupun pokoknya kalau sudah masuk maka wajib mandi. Walaupun hewan yang lam tustaha katanya para ulama ya. Kalau dulu itu tidak bisa dibayangkan, tapi sekarang kan ada kondom itu ya. Itu ada hail itu. Terus Walaupun hewan yang tidak bisa disyahwati menurut para ulama. Seperti apa? Ikan. Allah alam ya apa gambarnya. Mungkin ikannya besar atau ya apa. Pokoknya walaupun ikan, walaupun pokoknya hewan, lubang kemaluannya kita maksudnya dimasuki lubang kemaluannya maka wajib mandi. Pokoknya masuk seukuran hasyafah kalau bagi orang yang tidak ada, atau kalau yang ada ya hasyafahnya maka wajib mandi. Kemudian yang kedua, hal yang mewajibkan mandi yaitu apa? Khurujul mani. Toil. Lepas. Cukup ya. Ada yang perlu dibahas fadhal atau ada faedah? Permasalahan hasyafah tadi, masalah hasyafah, masalah kalau ada hasyafah tapi tidak dimasukkan lewat hasyafah. Jadi sana, jadi ditekuk gitu. Mimujibatil ghusli dukhul hasyafah au qadriha min fagiriha fil farji. Walau adkhala qadral hasyafah ma'a wujudiha. Ka'an sanna dzakarahu wa adkhalahu fa innahu la yu'athir. Ai la yujibul ghusl. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, law kana dzakar kulluhu bi suratil hasyafah. Fala yatawaqqaf, maka fala yatawaqqaf wujubul ghusli ala idkhali jami'ihi fi farjin bal tuqaddar kama huwa dhahir. Sebaliknya, hasyafahnya bukan di ujung depan tapi di belakang, sebaliknya. Naam intahazzaza min asfalihi bisurati tahzizil hasyafa fayambaghi annahu la budda min idkhalil jami'. Gambarannya. Jadi hasyafahnya, surahnya hasyafah bukan di ujung depan tapi di belakang. Di belakangnya yang nempel sama badannya. Surah hasyafahnya. Yang di depan bukan hasyafah, surah hasyafah. Harus masuk semuanya. Yang di depan bukan surah hasyafah, tapi di belakang surah hasyafah. Tapi itu bukan dibuat ya, tapi itu memang asli kalau begitu ya. Jadi hasyafahnya di belakang, yang di depan bukan hasyafah gitu. Tapi makna hasyafah rasul dzakar ya. Lubang. Itu coba belajar. ta'akkad al-ma'na. ta'akkad al-ma'na. Al-awwal wa tsani mafhum wa tsalits hadha غير mafhum. Kemudian yang tadi yang masalah farj itu bi ayyasila, dia memasukkannya bi an yasila ila ma la yajibu ghusluhu min batini farji wadhihin walau duburan. Jadi kalau kemaluan, kalau dia memasukkan ke kemaluan perempuan wajib harus perempuan kemaluan farj. Oh iya betul. Pokoknya harus dimasukkan ke daerah yang batin yang sekiranya tidak wajib dibasuh ketika istinja. Jadi kalau masih tidak sampai terlalu masuk, sekiranya kalau istinja masih kena, maka tidak disebut ilaj gitu ya. Udah? Tidak ada pertanyaan?
Kalau itu kan ala qadril hasyafah, kalau sudah maktul hasyafah. Enggak, ini pembahasan lain. Dilihat aja nanti. Enggak mungkin ya. Ini surahnya seperti Ghadib Dzakar. Ba'din hasyafa fil wara. Hasyafa fil wara. Wa thuqbah kadzalik fil wara. Ya berarti harus dukhulul kull karena tidak ada hasyafah ala suratul Ghadib. Mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Coba dilihat aja nanti tak awalan nasan. Kelihatannya itu tadi hasyafahnya di ujung. Karena dia kan menjelaskan pertama semua hasyafah. Kalau modelnya semuanya hasyafah, maka tuqaddar. Tidak semuanya harus masuk. Naam intahazzaza min asfalihi bi surati tahzizil hasyafah fayambaghi annahu la budda min idkhalil jami'. Kan menjelaskan semuanya surahnya hasyafah. Naam berarti kan istidrak dari sebelumnya. Mungkin masih ta'akkad lagi. Ta'akkad. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Baiknya kasihkan. Di banyak hadis sebenarnya redaksinya lebih umum atau lebih awal begitu ya Ustaz ya. Idzal taqal khitanan faqad wajibal husl atau idza jalasa baina syu'abihal arba' begitu. Itu kan kayaknya lebih am begitu. Artinya bisa aja kalau khitanan kan bisa difahami antara khitan antara mudzakkar dengan mudzakkar gitu. Nah, itu bagaimana kemudian muncul proses pemahaman sehingga harus masuk dan itu yang masuk harus hasyafah. Tadi sempat baca cuma tidak ingat 100%. Idzal taqal khitanan itu apa namanya? Jika bertemu dua kelamin idza tahadzaya, ya betul. Maknanya idzal taqal khitanan itu kalau bersejajar, maksudnya tahadzaya. Kalau di kitab gitu. Wal muhadza itu tidak mungkin kecuali bidukhul. Biidkhalil hasyafah. Itu yang ada di kitab yang tadi ana sempat baca gitu. Mungkin wallahu alam. Ini di I'anah persis yang disampaikan Husain. Warada idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu ay idza tahadaya wa innama yatahadayani bidukhulil hasyafah fil farji idil khitan mahallul qat'i wa huwa fir rajuli duna hazzatil hasyafah. Ini mana hasyafah. Wa fil mar'ati mahallul jilda al musta'liyah fawqa makhrajil bol alladhi fawqa madkhalid dzakar wa dzikrul khitanani jara alal ghalib bidalili ijabil ghusli bi ilaji dzakarin la hasyafafi. Jadi kalau dikatakan khitanani secara lughatan ya, maka ya lain yang dimasukkan itu bukan di khitan. Mayuhtanu bil mar'ah itu badernya, bukan dakhilnya faraj. Gitulah. Bukan dakhilnya faraj, karena itu ini bukan dalam arti itu khitanan ay yadukhul hasyafah. Bukan berarti bertemunya khitan laki dengan khitan perempuan. Nah, khitan perempuan berarti tidak perlu dukhul berarti. Kalau ketemu dengan khitan perempuan, nah itu dalam lisan Arab mana al-jima', gitulah, al-wada'. Tadi itu dijelaskan tadi khitan disebut khitanan itu tidak mungkin tahadzaya al-khitanan kecuali biidkhalil hasyafah. Kenapa? Karena bekas potongannya di bawahnya hasyafah. Itu kan bekas potongannya apa ya? Di bawahnya hasyafah. Jadi bekas potongan ini tidak akan tahadza dengan bekas potongannya kecuali dengan masuknya hasyafah. Paham dah kau? Jadi lubangnya farajnya perempuan itu kan itu
khitan itu kan pasti ada gulfah, laki itu ada daging lebih itu, paham ya? Lah kalau harus apa? Harus sejajar dengan badr, dengan yang di khitannya perempuan itu. Nah, ini ujungnya laki tadi itu harus sejajar. Tidak mungkin kalau tidak masuk. Tidak mungkin kalau tidak masuk gitu. Itu yang diartikan itu harus idkhol. Nah, kenapa dikatakan idkhol? Karena itu maksudnya. Ya. Jadi itu biasa itu, bukan berarti. Tapi kalau berdiri kan bisa sejajar itu, kan itu. Atau yang lainnya. Ini yang dimaksud adalah idkhol. Yang dimaksud adalah idkhol gitu. Fadhal. Pakai begini. Isma'un. Itu hadis idza tanata khitanani dan idza jalasa baina syal arba' itu yufid, memberikan faedah wujubul ghusli wa in lam yunzil, wajib untuk mandi walaupun tidak keluar mani. Ada yang menyatakan bahwa itu hadis adalah nasikh daripada hadis al-ma'u minal ma'i, mansukh dengan hadis itu. Nah, sekarang kan naudzubillah banyak orang laki-laki yang operasi ganti kelamin. Itu kalau dimasukkan ke operasi ganti kelamin gitu termasuk atau enggak, gimana? Wajib yujibul ghusl wala la? Kalau laki dengan laki itu akhirnya tetap wajib ya, karena farj. Pakai mic. Wajib kan. Ada di sini fa'idatun law adkhala dzakarahu fi dzakarin akhar hal yajibu 'alal ghusl am la? Afta Muhammad Ar-Ramli annahu yajibul ghusl ala kullin minhuma 'ala al-mu'tamad. Ala kullin minhuma. Ramli Ibn Hajar maafin. Zakar ala zakar itu lubangnya zakar satunya lubangnya besar, dimasuki oleh zakar. Bukan buatan, bukan. Kalau buatan itu dianggap daging dia seperti ini jari. Bukan ala fi dzakarin akhar. Iya, fi. Lubangnya besar, lubangnya dakarnya satunya besar dimasuki dakar. Atau penis yang satunya kecil. Ini masalahnya kan sudah dirubah tapi lubang kan tetap gitu loh. Nah, iya kalau fi mahal itu. Sekarang kalau bukan fi mahal itu. Kalau bukan fi mahal dzakar. Ya berarti diperinci aja. Kalau lubangnya tetap, kalau lubangnya si lakinya tetap tidak dirubah, maksudnya lubangnya tetap, cuma dirubah bentuknya dari depan, ya maka wajib. Akhirnya gitu. Ya kalau itu sudah ada muskilah. Pertanyaannya sekarang kalau sudah tidak ada dzakar dibuatkan, itu tidak apa-apa lah. Jadi PR. Allah alam. Iya, Jafar.